Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, baik, terima kasih. Mari, Bu. Baik, alhamdulillah ini sudah banyak yang hadir dan tepat waktu. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang konsep kehilangan dan berduka, serta bagaimana peran perawat mendampingi, mengedukasi pasien ataupun keluarga pasien dalam melewati tahapan-tahapan kehilangan dan berduka. Contoh kalau kita kehilangan seseorang yang berjasa buat di hidup kita, itu ada fase-fase, ada tahapan-tahapannya. Ya, mungkin ada penyangkalan, ada rasa marah, sampai kita bisa menerima bahwa kejadian ini adalah bagian dari kehidupan. Nah, rasa kehilangan dan berduka ini bisa dirasakan oleh pasiennya, di mana contoh pasien dengan penyakit terminal, dia tahu end of life-nya, itu bahwa pengobatan saya ini tidak akan memberi saya kesembuhan, tetapi hanya mensejahterakan saya di akhir hidup saya. Nah, itu perawat kalian juga akan mendampingi itu. Bagaimana mendampingi pasien pada fase marah mungkin, pada fase menyangkal ya, serta sampai ke keluarga gitu. Oke, saya akan share bahan ajarnya. Nanti seperti biasa kalau ada diskusi kita akhir ya, di akhir untuk pembelajarannya ini kita fokus dulu pada bahan ajarnya. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Oke, akan kita mulai. Kalau menggunakan headset akan lebih bagus kualitas suaranya ya. Kalau ada headset silakan, atau earphone silakan digunakan. Kalau Anda menggunakan HP, HP-nya di landscape, ditidurkan ya, akan lebih terlihat layarnya. Saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita akan kembali belajar tentang keperawatan dasar, yaitu topiknya hari ini adalah penyakit terminal serta konsep tentang kehilangan dan konsep berduka. Tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang definisi dari 3 konsep tersebut, penyakit terminal, kehilangan, dan berduka. Kemudian jenis-jenis dari penyakit terminal itu apa saja, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada faktor predisposisi, ya, ada faktor penyebabnya, kemudian tanda dan gejala, serta tahapan dari kematian. Kemudian ada proses berduka itu seperti apa tahapannya, sampai ke peran perawat. Apa yang bisa kita berikan bantuan kepada individu, kepada keluarga ketika mereka menghadapi kehilangan, berduka karena kematian. Oke, konsep yang pertama kita bahas tentang penyakit terminal. Penyakit terminal itu bisa disebut sebagai suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Ini berbeda dengan penyakit kronis ya. Penyakit kronis kalau kita bicara dari sudut itu adalah tentang rentang waktu. Kalau penyakit terminal itu tentang bisa disembuhkan atau tidak, itu menurut akal sehat manusia ya. Jadi keadaan sakit, di mana menurut akal sehat kita, keterbatasan kita, bahwa tidak ada harapan lagi bagi pasien untuk sembuh. Ini dapat disebabkan oleh suatu penyakit atau bisa juga tiba-tiba melalui sebuah kecelakaan.
Sedangkan kematian adalah tahap akhir dari kehidupan kita di dunia. Ini bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan atau mengikuti periode sakit yang panjang. Jadi ada tahapan sakit juga ya. Nanti bisa dipelajari tahap-tahap dari sakit sehingga sampai sembuh atau berlanjut pada penyakit yang kronis. Nah, akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Untuk pengertian penyakit terminal, ini ada beberapa konsep membahas tentang penyakit terminal. Keadaan terminal adalah suatu keadaan di mana sakit itu menurut akal sehat kita tadi, bahwa tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Ini suatu proses yang progresif menuju kematian, berjalan melalui suatu tahap proses, bisa penurunan fisik, psikososial, spiritual bagi individu. Jadi proses penurunan biopsikososio-spiritual semuanya terjadi. Untuk beberapa jenis penyakit yang kita sebut sebagai penyakit terminal, ada penyakit-penyakit kanker dengan sudah metastasis, ya. Misal kankernya adalah kanker paru-paru, ternyata sudah metastasis ke otak, ke tulang, ya, ke organ reproduksi, ke kelenjar limfe, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit infeksi. Sekarang kita sedang pandemi COVID-19, ya. Penyakit infeksi masuk ke saluran pernafasan bisa menyebabkan gagal nafas. Ada juga ini penyakit kongestif renal failure. Ini sih sebetulnya termasuk penyakit kronis, ya. Untuk menuju ke kematian, pasien dengan CRF itu bisa ada tahapannya nih. Jadi ada stage of congestive renal failure, ya. Ada dilihat dari ureum kreatininnya, ya. Kalau sudah tinggi bisa menyebabkan penumpukan di jaringan-jaringan vital, bisa menumpuk di otak, ya, menyebabkan keracunan ureum di cerebral, gangguan fungsi. Kemudian ada stroke multiple sclerosis. Stroke baik itu yang sklerotik maupun yang bleeding, ya, yang perdarahan. Stroke itu ada dua macam, hemoragik dan non-hemoragik. Itu semuanya bisa menyebabkan kematian karena kehilangan fungsi neurologis. Ya, kemudian ada juga kematian yang mendadak, penyakit terminal yang mendadak karena adanya kecelakaan yang fatal, multiple trauma, serta kondisi AIDS, ya, autoimmune deficiency syndrome. Ini adalah tahap akhir dari HIV, ya, human immunodeficiency virus karena infeksi HIV. Oke, kita belajar tentang apa itu konsep kehilangan. Seseorang bisa kehilangan citra tubuh, ya, citra tubuh, gambaran diri, ya, pasien pasca operasi, kehilangan amputasi itu termasuk. Kemudian kehilangan orang terdekat, orang terkasih, bisa juga perasaan sejahtera. Saya hari ini kehilangan rasa empati, saya hari ini kehilangan rasa bahagia, ya, kehilangan pekerjaan, barang milik pribadi, bisa keyakinan, ya, keyakinan untuk sembuh, kehilangan keyakinan untuk sembuh, menyerah dengan penyakitnya, atau sense of self, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan. Peristiwa kehilangan dapat terjadi secara tiba-tiba juga, terlebih pada contohnya kehilangan hidup gitu, ya, bisa terjadi tiba-tiba atau bertahap sebagai sebuah pengalaman yang traumatik. Kehilangan sendiri dianggap sebagai kondisi krisis, baik itu krisis situasional ataupun krisis perkembangan. Kehilangan ini merupakan pengalaman yang dialami oleh setiap individu selama rentang kehidupannya. Tadi jenis-jenis kehilangan bisa banyak, bisa dicari, digali. Anda pernah kehilangan apa, ya? Nah, sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah proses tahapan perkembangan dalam kehidupan kita dari bayi sampai meninggal nanti. Jadi proses kehilangan memang harus dilalui. Setiap individu bisa bereaksi terhadap kehilangan secara berbeda-beda.
Ya, bisa respon marah, sedih, kecewa, menarik diri, itu tergantung dari coping individu tersebut. Respon terakhir terhadap kehilangan ini sangat dipengaruhi oleh respon individu terhadap kehilangan sebelumnya. Jadi kehilangan sebelumnya itu membentuk karakter seseorang untuk dia survive, bertahan, atau menyerah dengan kehilangan-kehilangan berikutnya. Ini yang disebut sebagai copingnya, reaksi adaptif ataupun maladaptif ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, kehilangan, berduka, ya, cemas, stres. Nah, itu ada respon dari dalam diri kita. Bisa respon emosional, psikososial, fisik. Ya, banyak respon dari tubuh kita untuk bereaksi terhadap hal-hal yang tidak nyaman tersebut. Contohnya terhadap kehilangan. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, berarti kita bisa simpulkan kehilangan atau loss itu adalah situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika dia berpisah, ketika dia kehilangan dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Baik itu terjadi secara sebagian ataupun secara keseluruhan. Atau terjadi perubahan dalam hidup sehingga terjadi perasaan kehilangan. Proses operasi itu amputasi, dia kecelakaan, trauma, fraktur, multiple fraktur kaki kiri ya. Sehingga untuk menghentikan perdarahan dia harus diamputasi misal. Atau pasien gangren diabetik ya, food diabetik, gangren ya, sudah gasnya naik, gas gangrennya naik gitu. Sehingga dibutuhkan untuk amputasi. Itu contoh dari kehilangan yang sebagian. Atau seluruhnya, ya, kehilangan pasangan karena kematian, ya. Ini terjadi perubahan hidup intinya. Sehingga ada perasaan, oh, sedih ya. Oh, saya kehilangan ya, seperti itu. Kita belajar tentang beberapa jenis kehilangan. Ada kehilangan objek secara eksternal, contohnya ini ada pencurian, kecurian, atau kehancuran akibat bencana alam. Situasi bencana alam yang tiba-tiba gunung meletus, longsor, banjir, earthquake, ya, gempa bumi, itu bisa menyebabkan kehilangan objek eksternal secara masif. Kehilangan rumah, kehilangan saudara, ya, kehilangan kendaraan. Berikutnya ada kehilangan lingkungan. Ya, ini dikenal misalnya berpindah rumah, kemudian dirawat di rumah sakit atau berpindah pekerjaan. Ya, ada yang berpengalaman pindah rumah, ya. Nah, kehilangan dari pindah rumah saja kita kehilangan banyak lingkungan, ya, tetangga yang berbeda, teman yang berbeda, situasi rumah yang berbeda. Bisa juga dirawat di rumah sakit, ya. Kita kehilangan kamar yang nyaman sehingga kita menghadapi hospitalisasi. Ada stres, nggak bisa tidur di rumah sakit. Oh, karena ada bunyi-bunyi tit dari peralatan. Oh, karena suasana lampu yang selalu terang benderang, ya, siang malam lampu menyala di rumah kita, mungkin mau tidur lampu diredupkan, ya. Bisa juga berpindah pekerjaan, teman-teman dalam lingkungan kita berbeda, teman kampus kita berbeda, itu adalah kehilangan lingkungan. Selanjutnya ada kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti, misalnya pekerjaan, ya, teman bekerja kita berbeda, teman kampus kita berbeda, ya, anggota keluarga, kehilangan pasangan, kehilangan anak, dan juga bisa termasuk kehilangan teman dekat. Ada dua jenis lagi, ya, dari jenis kehilangan. Ada kehilangan suatu aspek dari dalam diri, misalnya anggota tubuh, fungsi psikologis ataupun fisik. Tadi contoh ekstrim ada amputasi, ya, ada pengangkatan ginjal, oh, ada pengangkatan uterus bagi wanita, ya. Seperti itu. Itu juga menyebabkan respon kehilangan. Yang terakhir ada kehilangan hidup.
Ya, kehilangan hidup misalnya kematian anggota keluarga di rumah ataupun bahkan diri sendiri. Ada faktor predisposisi yang mempengaruhi kehilangan. Contohnya genetik. Ya, ada riwayat keluarga yang depresi karena lingkungan pola asuh yang sama. Ini bisa sulit mengembangkan sikap optimistik dalam menghadapi permasalahan. Ada riwayat depresi, ada riwayat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di keluarganya, itu bisa mempengaruhi respon seseorang dalam anggota keluarga tersebut dalam menghadapi permasalahan. Apakah sikapnya optimis atau menjadi pesimis? Kemudian ada kesehatan fisik. Apabila kesehatan fisik cenderung sehat, maka dia lebih mampu mengatasi stres, mengatasi situasi berduka, situasi kehilangan. Ya, tapi kalau kondisi fisiknya menurun, ini juga berbanding lurus. Bisa jadi dia kurang mampu menghadapi situasi krisis, menghadapi stresnya, menghadapi proses kehilangannya. Selanjutnya ada kesehatan mental. Individu dengan gangguan jiwa, contohnya riwayat depresi, ya, stres yang maladaptif, stres itu ada tahapannya sampai ke depresi. Seseorang merasa masa depannya suram, ya, itu menjadi sangat peka terhadap situasi kehilangan, tapi dia susah untuk mengembangkan coping yang positif. Dia menjadi pesimis dalam menghadapi proses kehilangannya. Ada juga pengalaman kehilangan masa lalu, kehilangan masa kanak-kanak, mempengaruhi kemampuan menghadapi kehilangan di masa dewasa. Bisa itu menyebabkan lebih tough, lebih tegar. Saya pernah kehilangan sesuatu yang berat. Maka hal seperti ini tidak akan mempengaruhi semangat saya, tidak akan mempengaruhi perasaan saya, tidak akan mempengaruhi kehidupan saya. Bisa jadi. Tapi ketika dia juga gagal mengembangkan coping yang baik pada pengalaman pertamanya pada saat kehilangan, itu bisa sangat mempengaruhi proses kehilangan yang berikut-berikutnya. Bisa jadi dia mengcopy paste respon yang maladaptif, yang tidak baik dari proses kehilangan yang sebelumnya. Dia menjadi isolasi sosial, menarik diri, murung, ya, membolos, tidak bisa tidur, tidak makan, ya. Jadi pengalaman kehilangan masa lalu serta suksesnya sukses atau tidaknya menghadapi kehilangan di masa yang lalu mempengaruhi kemampuannya saat ini. Selanjutnya ada faktor presipitasi stres dari perasaan kehilangan. Stres yang nyata atau imajinasi kehilangan bisa bersifat biopsikososio, ya, kehilangan kesehatan, kehilangan harga diri, kehilangan pekerjaan, kehilangan peran dalam keluarga, kehilangan posisi di masyarakat. Ini sifatnya imajinasi, ya, yang nyata kehilangan hidup, ya, kehilangan anggota badan, gitu ya. Oke, next. Setelah dari proses kehilangan, kita akan membahas tentang proses berduka serta sampai nanti tahap kematian, ya. Untuk berduka, ini merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan, ya. Kita kehilangan, selanjutnya respon berduka, ya. Apakah respon berduka ini bisa kita lewati dengan baik atau tidak? Itu tergantung semua terhadap individu, kesiapan individu, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritualnya, support sistemnya, ya. Nah, berduka ini bisa dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, kemudian susah tidur, dan lain sebagainya. Tidak mau makan, ya, menarik diri, tidak mau berkomunikasi. Secara umum, pengertian berduka ini merupakan reaksi terhadap suatu kehilangan, bahkan kematian.
Dari definisi berduka, ini adalah respon yang normal. Jadi kalau ada kehilangan yang dari jenis kehilangan 5 jenis tadi, sangat wajar kita memiliki respon berduka. Ya, ini adalah reaksi yang normal dari semua kejadian kehilangan. Sebagai situasi objektif dari seorang individu yang baru saja mengalami kehilangan. Bisa juga respon emosional terhadap kehilangan, termasuk beberapa ada reaksi psikologis dan fisik. Reaksi psikologis menangis, ya, marah, berteriak, atau murung, tidak mau berbicara. Kalau respon fisik bisa gangguan perubahan tanda-tanda vital, ya, penurunan berat badan, seperti itu. Untuk definisi berduka yang lainnya, ini adalah sebuah proses yang kompleks, ya, proses yang kompleks, normal, yang mencakup baik itu respon dan perilaku, emosi, fisik, spiritual, sosial, intelektual. Emosi fisik bisa tadi sudah saya jelaskan, spiritual, oh dia menjadi lebih dekat kepada Tuhannya, ya, atau dia marah kepada Tuhannya, secara sosial menarik diri, ya, atau intelektual berpikir, ya, saya bisa melewati tahap berduka ini dengan cepat, bagaimana caranya? Respon intelektual. Ketika seorang individu, jadi berduka itu bisa respon individu, keluarga, bahkan komunitas saat harus menghadapi kondisi-kondisi tertentu, kehilangan aktual, kehilangan yang diantisipasi, atau persepsi kehilangan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada faktor-faktor penyebab berduka. Di sini ada sedikit saja saya jelaskan. Ada proses patofisiologis, kemudian terkait dengan pengobatan, situasional, serta maturasional. Untuk faktor penyebab berduka yang patofisiologis, ya, kemungkinan fungsi atau kemandirian yang bersifat sekunder akibat kehilangan fungsi, persyarafan neurologisnya, kardiovaskulernya, jantung, pembuluh darahnya, sensori, ya, perasa, kemudian muskuloskeletal, digestif, pencernaan, ginjal, dan trauma. Jadi ada kehilangan fungsi atau kehilangan kemandirian akibat penyakit-penyakit sekunder. Ya, bisa tadi stroke, contoh neurologis, kardiovaskuler, contohnya CHF, congestive heart disease, atau heart attack. Kemudian sensori, muskulo, termasuk juga digestif, pernafasan, tadi ada CRF, chronic renal disease, yang sampai ke trauma. Jadi berduka karena proses perjalanan penyakitnya. Yang lainnya terkait dengan pengobatan. Ada peristiwa kehilangan akibat pengobatan. Contohnya dialisis dalam jangka panjang, ya. Dialisis yang mengharuskan dia kontrol ke rumah sakit, melakukan dialisis, misal 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, ya. Bisa terkait penyebab pengobatan, bisa menyebabkan berduka karena dia menjadi tidak aktif di lingkungan, ya, pembatasan aktivitas, pembatasan atau diet makanan supaya ginjalnya tetap baik, ya. Juga ada proses pembedahan, contohnya mastektomi. Mastektomi adalah pengangkatan jaringan mamai atau payudara, ya. Kolostomi, kolostomi adalah proses pembuatan saluran untuk buang air besar. Jadi kolonnya ada bermasalah, kemudian dipotong, angkat ke dinding perut. Juga ada histerektomi. Wah, ini untuk wanita, ya. Wanita dengan vonis histerektomi luar biasa. Ya, bisa menyebabkan berduka yang berat. Histerektomi adalah pengangkatan uterus. Uterus itu rahim. Ya, jadi terkait pengobatan kehilangan organ, ya, karena mastektomi, kolostomi, histerektomi, dan sebagainya.
atau proses pengobatan yang jangka panjang, dialisis jangka panjang, kemoterapi, radiasi, ya. Selanjutnya, faktor penyebab berduka yang lainnya adalah situasional. Situasional di sini maksudnya adalah bisa personal, bisa lingkungan. Ada efek negatif serta perasaan kehilangan sekunder karena nyeri, ya nyeri kronis ini bisa menyebabkan berduka. Penyakit terminal dan kematian jelas bisa menyebabkan berduka. Berhubungan dengan kehilangan gaya hidup, bisa karena melahirkan, perkawinan, perpisahan, anak meninggalkan rumah, ataupun karena perceraian. Contoh, kehilangan gaya hidup karena melahirkan. Oh, yang tadinya masa remaja, dia bebas kemana-mana, menikah, melahirkan, harus mengasuh anak, ya. Breastfeeding, terkadang breastfeeding itu bisa menyebabkan stres yang tinggi pada ibu-ibu yang tidak siap dengan memiliki anak, ya bisa karena proses pernikahan, perkawinan, perpisahan dalam kematian maupun hidup, perceraian, ya itu perpisahan hidup ataupun perpisahan kematian, ya pasangan, anak yang meninggalkan rumah, ya anak yang sudah dewasa, bekerja, menikah, itu bisa menyebabkan proses berduka pada orang tuanya, ya sampai ke perceraian. Dan ini bisa berhubungan dengan kehilangan normalitas sekunder, bisa akibat kondisi cacat, bekas luka, dan penyakit yang dideritanya. Faktor penyebab berduka berikutnya adalah maturasional, kematangan. Ya, perubahan akibat penuaan seperti perubahan tempat, pekerjaan, fungsi, rumah, itu bisa berhubungan dengan kehilangan harapan dan impian. Pensiun bisa menyebabkan proses berduka. Ya, pensiun kalau itu dipersiapkan dengan baik, lansia akan sejahtera, bahagia. Oh, ini kesempatan saya mengembangkan hobi, ya. Ini kesempatan saya untuk saya tutup dulu untuk lebih banyak beribadah, ya. Tapi beberapa bisa mengalami post power syndrome. Ya, jadi proses maturasionalnya terhambat, terganggu. Dengan pensiun saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan kemandirian finansial, saya tidak bisa bertemu dengan banyak orang, ya, menjadi marah-marah. Nah, itu bisa menyebabkan berduka karena proses maturasional. Next, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses berduka. Contohnya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial, selama dukungan sosialnya bagus, bisa dari keluarga, pasangan, lingkungan. Ya, memberikan dukungan yang positif, maka seseorang akan lebih cepat melewati proses kehilangan dan berdukanya. Keyakinan religius yang kuat, semua adalah titipan saya, semua akan kembali kepada Allah. Ya, ini hanya amanah sementara di dunia, ya saya harus ikhlas. Ya, ini keyakinan religius yang kuat. Tetapi bisa jadi keyakinan religiusnya kurang, menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhannya, ya itu akan memperpanjang proses berdukanya. Kesehatan mental yang baik tadi sudah di awal saya jelaskan, kesehatan mental yang baik, ya tidak ada riwayat ODGJ baik pada keluarganya atau tidak ada riwayat penyakit psikososial, riwayat penyakit jiwa pada dirinya, tentu akan menyebabkan proses kehilangan dan berduka dengan cepat, melewati proses berduka dan kehilangan dengan cepat. Berikutnya ada banyaknya sumber yang tersedia terkait disfungsi fisik atau psikososial yang dialami. Sumber yang tersedia, contohnya fasilitas kesehatan yang banyak di sekitar rumahnya, mudah dijangkau, ya bisa memberikan pengalaman berduka yang positif. Ya, dia melewati proses berdukanya dengan baik. Bisa juga side rail, ya pegangan di dinding untuk dia berjalan, atau kursi roda, ya lantai yang aman untuk dia berjalan sehingga tidak terpeleset, ya penglihatan yang buruk dikoreksi dengan kacamata,
atau apalagi inkontinensia bisa diatasi sehingga pakai pampers misal, atau dengan toilet training kembali misal, sehingga maksudnya toilet training itu penjadwalan toileting ya, sehingga tidak ada bau pesing ya. Dia bisa menghadapi kondisi penyakitnya dengan baik, akan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melewati proses kehilangan dan berduka. Serta psikososial. Psikososial tentu tidak lepas dari dukungan sosial ya, dukungan keluarga, pasangan, anaknya, ya, kerabat jauh, bisa sampai ke lingkungan. Ada tahap-tahap berduka. Saya sampaikan di sini dari teori Kubler-Ross. Ini famous, ini terkenal. Ada banyak tahapan dari berbagai pakar. Tidak hanya dari Kubler-Ross, ya bisa dicari. Dari tahap berduka, di sini kita bicarakan ada 5 tahapan. Ada denial, ada anger, bargaining, depression, acceptance. Denial itu menolak, ya. Kemudian marah, bargaining, tawar-menawar. Seandainya bukan saya, gitu, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Yang saya tekankan di sini, tahapan ini bisa loncat-loncat, ya, tidak selalu mutlak harus dilewati. Bisa dilewati dengan lama, ya, tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi proses kehilangan dan berduka. Bisa juga cepat, ya, bisa juga cepat langsung acceptance. Kita bahas satu persatu. Untuk menolak atau denial, pada fase ini, pasien atau klien ini tidak siap menerima keadaan yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan reaksi menolak. Ini bisa pasien, keluarga juga bisa. Ya, timbul pikiran-pikiran, seharusnya ini tidak terjadi padaku. Ya, tidak salahkah keadaan ini? Ya, ada menolak, kenapa harus saya? Ya, beberapa orang bereaksi pada fase ini dengan menunjukkan keceriaan yang palsu. Ibu sakit apa? Enggak, saya tidak sakit apa-apa. Tersenyum, padahal batinnya remuk, gitu ya. Biasanya orang akan sedih mengalami keadaan menjelang ajal. Biasanya orang akan sedih ya. Normalnya sedih ketika seseorang ada proses kehilangan ya, tidak hanya menjelang ajal saja. Tapi orang tersebut ya menunjukkan keceriaan yang palsu. Di depan orang dia berusaha tegar. Masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar menangis. Selanjutnya karakteristik pada fase denial ini, menolak atau menyangkal, antara lain menunjukkan reaksi penyangkalan secara verbal. Benar ibu mengalami cancer itu? Enggak, itu bukan saya. Masa iya, saya nggak mungkin, hidup saya sehat. Ya, itu penyangkalan secara verbal, langsung diutarakan. Secara tidak langsung, pasien ingin mengatakan bahwa maut menimpa semua orang, kecuali dia. Semua orang bisa mati, saya nanti. Ya, seperti itu, merepresi kenyataan, menekan kenyataan bahwa hasil diagnostiknya dia menunjukkan sesuatu. Bisa proses penyakit yang kronis, yang terminal, gitu. Karakteristik yang lainnya, dia mengisolasi diri dari kenyataan, ya biasanya begitu terpengaruh dengan sikap penolakannya, tidak begitu memperhatikan fakta-fakta yang telah dijelaskan kepadanya. Ya, menolak namanya juga denial ya. Dia menolak fakta, meminta penguatan dari orang lain untuk menolaknya. Kan nggak mungkin ya, hasil saya begini-begini harusnya salah ya. Ya, begitu. Gelisah dan cemas. Tahap yang kedua adalah marah atau anger. Ini terjadi karena kondisi klien mengancam kehidupannya dengan segala hal yang telah diperbuatnya sehingga bisa menggagalkan harapannya, menggagalkan cita-citanya. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi padaku? Ya, apa salah dan dosaku? Ya, kemarahan-kemarahan tersebut biasanya diekspresikan kepada orang-orang terdekatnya, bisa ke keluarga, ke pasangan, ke anak, ke teman, bahkan ke tenaga kesehatan yang merawatnya.
ke perawatnya juga bisa anger, marah sama perawatnya, ke dokternya marah, bisa. Berarti pasien itu sedang tahap marah. Karakteristiknya untuk pasien dengan sedang dying menjelang ajal, dia bisa mengekspresikan kemarahan atau permusuhan, dia menolak ya, marah, menolak pengobatan ya, marah, menunjukkan kemarahannya, benci, gusar, cemburu, emosi bisa tidak terkendali serta mengungkapkan kemarahan secara verbal. Apapun yang dilihat ataupun dirasa ini akan menimbulkan keluhan pada pasien itu sendiri, menyalahkan takdir, apa salah dan dosaku. Ya. Kemudian memungkinkan mencela setiap orang dalam segala hal yang dilakukan. Tahap yang ketiga adalah menawar, bergaining, ya, menawar, proses tawar-menawar, ya. Kalau saya matinya ditunda, saya akan melakukan ini, itu, ini, itu. Pada tahap ini, kemarahan biasanya sudah mereda. Pasien malah dapat menunjukkan kesan, sudah dapat menerima apapun yang terjadi padanya. Oke, saya dengan kanker. Oke, saya dengan gagal ginjal. Oke, saya dengan penyakit jantung. Ya, pada pasien yang sedang dying, keadaan demikian dapat terjadi. Seringkali ia berkata, ya Tuhan, ya, jangan dulu saya mati segera. Semoga anak saya lulus, saya bisa melihat anak saya lulus, saya melihat anak saya menikah, ya. Ada tawar-menawar. Karakteristiknya kemarahan tadi sudah mulai mereda, ya. Ada respon verbal, oke, saya akan semangat supaya Tuhan mendengarkan doa-doa saya, melakukan tawar-menawar seperti barter tadi untuk menunda kematian. Ya, kemudian memiliki harapan dan keinginan. Yang lainnya terkesan tadi sudah menerima kenyataan, berjanji kepada Tuhannya untuk menjadi manusia yang lebih baik, cenderung membereskan segala urusan, hutang piutang, maaf memaafkan, ya. Yang berikutnya, tahap keempat, setelah proses bergaining, tawar-menawar, ada depresi, murung. Selama tahap ini, pasien cenderung untuk tidak banyak bicara, dan mungkin banyak menangis. Ini saatnya bagi perawat untuk duduk tenang di samping pasien yang sedang melalui masa sedihnya sebelum meninggal. Kemudian, karakteristiknya mengalami proses berkabung karena dulu ditinggalkan atau sekarang akan kehilangan nyawanya sendiri. Cenderung tidak banyak berbicara, bisa jadi menunjukkan sering menangis. Ya, klien berada pada proses kehilangan segala hal yang ia cintai di dunia. Yang terakhir, yang kelima adalah acceptance. Ini pasien, keluarga pasrah, menerima. Ini tahap berduka ini bisa diaplikasikan kepada keluarga dan klien, ya. Jadi bisa disesuaikan karakteristiknya. Pada fase ini terjadi proses penerimaan secara harfiah, secara sadar oleh klien, keluarga, tentang kondisi yang terjadi dan hal-hal yang akan terjadi, yaitu kematian. Fase ini sangat membantu apabila klien dapat menyatakan reaksi-reaksinya atau rencana-rencana yang terbaik bagi dirinya saat menjelang ajal. Contoh, dia ingin bertemu keluarga dekat, dia ingin bertemu dengan anaknya, dia ingin bertemu dengan cucunya, bisa menulis surat wasiat, saya apabila meninggal, tolong harta saya diwakafkan kemana, tolong ini diberikan kemana, saya masih ada piutang, tolong diselesaikan ini uangnya. Ya. Ada hal-hal yang ingin ia lakukan sebelum meninggal. Karakteristiknya, dia mampu menerima kenyataan kondisi dirinya, merasakan kedamaian, ketenangan, ada respon verbal, saya siap untuk meninggal, merenungkan saat-saat akhir dengan pengharapan tertentu. Sering merasa lelah,
ya, karena kondisi fisik yang semakin menurun, memerlukan lebih banyak tidur. Kemudian tahap ini bukan merupakan tahap bahagia, tetapi lebih mirip perasaan yang hampa. Ini pada kondisi pasien atau keluarga yang menghadapi dying, ya, menjelang kematian. Kalau ini proses berduka biasa karena kehilangan, bukan karena kehilangan hidup, ya kehilangan pekerjaan misal, dia pasrah, ya ini merupakan tahap yang membahagiakan, dia selanjutnya bisa move on. Yang saya bicarakan di sini adalah karakteristik pada pasien atau keluarga yang menghadapi proses kematian. Oke, kita bicara selanjutnya adalah tipe-tipe perjalanan menjelang kematian. Ada 4 tipe dari perjalanan proses kematian. Bahwa kematian itu pasti. Ya, kematian itu tidak ada obatnya. Kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui. Ya, ini akal manusia dengan waktu diketahui. Contohnya, adanya perubahan yang cepat dari fase akut ke kronis. Pasien dengan C19 ya, mengalami perburukan, ya sesak nafas, mengalami asidosis, ya 1 jam terjadi perburukan terus, ya proses fase akut ke kronis yang cepat. Berarti kita bisa memprediksi sifatnya manusia ya, kematiannya yang pasti dengan waktu yang diprediksi cepat. Kemudian kematian yang pasti dengan waktu yang tidak bisa diketahui. Ini biasanya terjadi pada kondisi penyakit yang kronis. Pasiennya sudah CRS stage 4. Contoh, sudah end renal stage disease. Atau pasien dengan gagal jantung sudah stage 4. Dengan aktivitas sederhana dia sudah mengalami sesak. Ini ada waktu yang tidak bisa diketahui. Diabetik misal, kondisi glukosa yang naik turun. Perjalanan proses kematian yang berikutnya adalah kematian yang belum pasti. Kemungkinan sembuhnya belum pasti, biasanya terjadi pada pasien dengan operasi radikal karena adanya kanker. Oh, ada mastektomi radikal. Oh, ada pengangkatan sebagian jaringan paru. Ada pengangkatan ginjalnya karena kanker. Ya, jadi kematiannya belum pasti. Bisa jadi dia survive. Serta kematian yang pasti, kemungkinan mati yang keempat, kemungkinan mati ataupun sembuh yang tidak tentu terjadi pada pasien yang sakit kronis dan telah berjalan dengan lama. Pasien hipertensi, pasien hiperkolesterolemi, ya, pasien stroke, bisa kemungkinan mati dan sembuh yang tidak tentu. Ada kita pelajari tanda-tanda klinis menjelang OTW ya, menjelang kematian. Contoh, kehilangan tonus otot. Ini ditandai dengan relaksasi otot muka sehingga dagunya jatuh, lidahnya jatuh, menghambat saluran nafas ya. Kemudian ada kesulitan berbicara, proses menelan atau refleksnya hilang, penurunan kegiatan traktus gastrointestinal, penurunan bising usus, bisa dibuktikan dengan nausea, muntah, perut kembung, bisa obstipasi, dan sebagainya. Penurunan kontrol sphinkter urin dan rektal, mengompol, ya beser, diare, gerakan tubuh yang terbata-bata, tidak smooth lagi, tidak sesuai keinginan dari otaknya, terbata-bata. Gangguan sirkulasi, melambatnya sistem sirkulasi, kemunduran dalam sensasi, kemudian pucat, cyanosis mulai dari daerah ekstremitas, ya, fasial wajah, kulitnya dingin ya dari area kaki, tangan, telinga, hidung, bibir itu menunjukkan cyanosis. Perubahan tanda-tanda vital, nadi melambat, melemah, tekanan darah turun, pernafasannya cepat, ya, tapi dangkal dan tidak teratur. Bisa hilang nafas, hilang, ya, nafas lagi, ya, nafasnya satu-satu bisa.
ada gangguan sensori, bisa penglihatan kabur, dia melihat hal-hal yang orang lain terkadang tidak melihat, gangguan penciuman, perabaan, kemudian variasi tingkat kesadaran, ya tingkat kesadarannya bisa naik turun, kadang-kadang pasien tetap sadar sampai meninggal. Kemudian pendengaran, ini merupakan sensori terakhir yang berfungsi sebelum meninggal. Maka kalau Anda seorang perawat muslim menghadapi pasien muslim menjelang ajalnya, menjelang kematian, jangan lupa ditalkin, ya dibimbing, karena pendengarannya masih berfungsi sampai dia meninggal. Nah, yang ini perhatikan, ini adalah tanda-tanda klinis. Ya. Tanda-tanda klinis seseorang disebut mati. 1, ada dilatasi pupil. Ya, pupilnya melebar, makanya itu ingat di film-film ya, gampang dicari. Dibuka matanya di center. Pupil normalnya 2-3 mili. Pupil bisa melebar sampai 10 mili. Penuh pupilnya melebar, dilatasi pupil. Tidak ada pergerakan, kehilangan refleks, ya. Nadi cepat kecil ini mah sudah nggak ada, nadinya 0, nggak ada, ya. Pernafasan, chain stop dan ngorok sampai nanti hilang pernafasannya. Tekanan darah tidak terukur sampai tekanan darah tidak ada. Maka mata tertutup bisa, terbuka membelalak bisa. Nah, tanda pasti kematian, ya tidak ada respon lagi rangsang dari luar secara total. Rangsang itu bisa dari tepukan, panggilan pertama, tepukan sampai rangsang nyeri. Kalau kita mengukur GCS ya, Glasgow Coma Scale, tingkat kesadaran, tidak ada rangsangan, tidak ada respon dari rangsangan yang kita berikan. Kemudian tidak ada pergerakan otot, khususnya pernafasan, RR-nya sudah 0, tidak ada refleks, gambaran EKG flat. Ya, gambaran EKG flat, fungsi jantungnya sudah tidak ada. Saya bicarakan di sini ada gambaran atau problem, gambaran masalah ya, pasien dengan kondisi terminal. Tadi karena dia OTW meninggal ya, jadi ada banyak gangguan. Satu contohnya gangguan pada sistem oksigenasi. Respirasi yang irreguler, tidak teratur, bisa cepat atau lambat. Kemudian pernafasan chain stops, ada sirkulasi perifer menurun, perubahan mental. Agitasi, gelisah, tekanan darah menurun, hipoksia, ya kekurangan oksigen, akumulasi sekret di saluran pernafasan sampai ke nadi irreguler. Gangguan eliminasi, pasien bisa mengalami konstipasi, ini karena medikasi atau imobilitas bisa memperlambat peristaltik, memperlambat motilitas usus. Kurang diet serat, asupan makanan juga bisa menyebabkan konstipasi. Selain konstipasi, pasien bisa mengalami inkontinensia fekal. Ini bisa terjadi oleh karena pengobatan atau kondisi penyakitnya. Contohnya adalah kanker kolon. Ada retensi urin. Ya, retensi urin bisa kencing atau inkontinensia urin. Urinnya tidak lancar. Ini terjadi akibat penurunan kesadaran atau kondisi penyakitnya sendiri. Bisa trauma medula spinalis sehingga menghambat hantaran syaraf. Oliguri juga bisa terjadi. Kalau oliguri itu banyak kencingnya, beser. Ini karena oliguri kok beser. Poliuri ya. Maaf, saya ralat. Oliguri itu tidak ada kencingnya. Seiring dengan penurunan intake cairan dan kondisi penyakitnya, contohnya sudah mengalami gagal ginjal tahap akhir. Masalah berikutnya ada masalah nutrisi dan cairan. Masalah makanan, cairan, asupan yang masukkan asupan makanan, intake-nya. Makanan dan cairan menurun. Peristaltik menurun, tadi bising usus menurun, pergerakan usus menurun, distensi abdomen, ya perutnya kembung, kehilangan berat badan,
bibir kering pecah, lidah kering membengkak, ya, mual, muntah, cegukan. Nah, dehidrasi, tanda dehidrasi itu terjadi karena asupan cairan yang menurun. Selanjutnya, gangguan termoregulasi atau suhu, ekstremitasnya bisa dingin. Maka kita bisa membantunya dengan mengatur suhu AC ruangan, sirkulasi udara, dan pasien menggunakan selimut. Problem yang berikutnya ada masalah sensori. Penglihatannya kabur, refleks berkedip hilang saat mendekati kematian, menyebabkan kekeringan pada kornea. Kemampuan berkonsentrasi menjadi menurun, pendengaran berkurang, dan sensasi lainnya juga menurun. Ada masalah nyeri, ambang nyeri menurun, pengobatan nyeri sebaiknya dilakukan secara intravena. Pasien harus selalu didampingi tidak bisa komunikasi, ya, gangguan komunikasi. Untuk masalah sosial dan spiritual, pasien mulai merasa hidup sendiri, terisolasi karena kondisi terminalnya, karena penyakit kronisnya, ya. Kemudian sebagian beranggapan bahwa kematian sebagai jalan menuju kehidupan yang kekal, yang dia akan dipersatukan dengan orang-orang yang dicintai. Sedangkan yang lain takut akan perpisahan, nanti dia sendirian, ditelantarkan, kesepian, atau mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. So, kita berada di akhir, ya, bagaimana peran perawat? Ya, peran perawat Anda harus mampu mengidentifikasi proses meninggal, menjaga pasien meninggal secara bermartabat, meningkatkan kenyamanan secara fisik, psikologis, spiritual, memelihara kemandirian, mencegah isolasi, mempertahankan kehidupan sosial pasien dan keluarga, meningkatkan kualitas lingkungan supaya pasien nyaman, meningkatkan aspek spiritual, dan memberikan dukungan. Ya, Anda memotivasi keluarga, memberikan dukungan keluarga. Ini lain hal kita bicara kalau pasiennya di ICU, ya. Bantuan emosional yang bisa dilakukan oleh perawat, ya. Ingat, ada proses berduka, ada proses kehilangan, ya, dari 5 tahap. Saat fase denial, perawat perlu waspada terhadap isyarat pasien yang denial. Dengan cara menanyakan tentang kondisinya, prognosisnya, pasien dapat mengekspresikan perasaannya. Bagaimana perasaan ibu saat ini, ya? Bicara wajar, tidak banyak berkata, observasi, amankan pasien dari kecelakaan lingkungan yang tidak perlu selama fase-fase berdukanya. Saat fase marah, ini biasanya pasien akan merasa berdosa telah mengekspresikan perasaannya, makanya dia dengan marah. Perawat perlu membantunya agar mengerti bahwa masih merupakan hal yang normal, proses berduka dalam merespon perasaan kehilangan menjelang kematiannya. Perawat juga harus waspada karena dia bisa menjadi objek pelampiasan marah pasien ataupun keluarganya. Ya, tetap waspada dengan kondisi lingkungan. Menunjukkan respon tidak membalas marahnya, tapi tunjukkan empatinya. Perawat bisa menghindar dari proses marah ini. Maaf, Bapak sedang respon marah, silahkan renungkan, saya tinggalkan dulu sebentar. Tetap dengan menjaga lingkungannya aman. Ya. Kemudian fase menawar. Pada fase ini perawat perlu mendengarkan segala keluhannya. Ya, duduk, tenang, dengarkan. Ya, aktif mendengarkan, berikan pujian kepada pasien apabila sudah melewati fase injury-nya. Dorong pasien untuk dapat berbicara karena ini akan mengurangi rasa bersalah dan takut yang tidak masuk akal.
Kemudian pada fase depresi, pada fase ini perawat selalu hadir di dekatnya. Dengarkan apa yang dikeluhkan pasien, penuhi kebutuhan pasiennya. Ya, akan lebih baik jika berkomunikasi secara nonverbal. Duduk tenang, ya, beri usapan, ya, kontak mata, senyum, ya, sehingga pasiennya merasa aman. Pada tahap penerimaan, fase ini ditandai pasien dengan perasaan tenang dan damai. Kepada keluarga dan teman-temannya dibutuhkan pengertian bahwa pasien telah menerima keadaannya dan perlu dilibatkan seoptimal mungkin dalam program pengobatan. Bagaimana kalau kita melakukan tahapan-tahapan ini dalam pengobatan? Ibu harus mempertahankan kondisi nutrisi, kondisi fisik yang baik untuk kita bisa memulai kemoterapi. Contohnya, libatkan pasien dalam program pengobatannya. Saya break dulu, saya pause dulu karena sedang ada azan. Bismillah, kita mulai ya. Selanjutnya berikan bantuan kebutuhan fisiologis, contohnya kebersihan diri. Ya, tetap bantu pasiennya, tetapi optimalkan kemampuannya sebatas dia mampunya apa. Ya, melakukan kebersihan diri sebatas dia kemampuannya bagaimana terkait kebersihan kulit, rambut, mulut, badan sehingga pasiennya tetap sejahtera. Untuk kebutuhan fisiologis yang lainnya, penting kita mengontrol rasa sakit. Pasien hilangkan rasa nyerinya. Ada beberapa obat untuk mengurangi rasa sakit. Ya, ini gunakan pada pasien dengan sakit terminal. Contohnya berikan morfin, heroin, ya, dan sebagainya untuk menurunkan rasa sakitnya. Pasien dengan penyakit terminal kanker luar biasa nyerinya, maka bisa jadi morfin, heroin sebetulnya juga agak sedikit efeknya kepada mereka. Berikan obat-obatan ini sesuai dengan indikasi, sesuai dengan toleransi nyeri yang dirasakan pasiennya. Obat-obatan ini lebih baik diberikan secara intravena dibandingkan intramuskular subkutan karena sistem sirkulasi yang sudah menurun. Jadi langsung kita targetkan via intravena. Bebaskan jalan nafas. Ya, untuk pasien dengan kesadaran penuh, posisi Fowler akan lebih baik. Ini untuk mengeluarkan sekresi lendir, perlu dilakukan untuk membebaskan jalan nafas pasien. Pada pasien yang tidak sadar, posisi yang baik adalah posisi SIMS, posisi terlentang, dengan dipasang drain dari mulut dan juga berikan oksigen sesuai indikasi. Aktivitas bergerak. Apabila kondisinya memungkinkan, bantu pasien untuk bergerak, seperti turun dari tempat tidur, ganti posisi untuk mencegah dekubitus, ya luka tekan tadi, lakukan secara periodik. Jika diperlukan, dapat digunakan alat untuk menyokong tubuh pasien karena tonus otot pasien sudah menurun. Jadi intinya kita tetap memberikan kesejahteraan kepada pasien. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi. Pasien seringkali mengalami anoreksia, sudah menolak makan, nausea karena adanya penurunan peristaltik. Dapat diberikan antiemetik untuk mengurangi nausea, merangsang nafsu makan, serta memberikan makanan tinggi kalori dan protein serta vitamin. Karena terjadi tonus otot yang berkurang, maka bisa terjadi disfagia, gangguan menelan. Perawat perlu mengkaji refleks menelan sebelum memberikan pasien. Ya, memberikan makanan pada pasien. Apakah perlu diberikan makanan cair menggunakan NGT, ya, nasogastric tube, atau nutrisi menggunakan intravena. Selanjutnya bantu kebutuhan eliminasi.
Karena adanya penurunan atau kehilangan tonus otot, bisa terjadi konstipasi. Tadi kita sudah bahas, ada inkontinensia urin maupun feses. Maka bisa diberikan laksan untuk yang mengalami konstipasi. Pasien dengan inkontinensia bisa diberikan urinal atau pispot secara teratur, pasang duk atau pengalas, ganti setiap saat, atau bahkan dilakukan kateterisasi. Perlu dijaga kebersihan daerah perineum bokong agar menghindari lecet. Lecet infeksi memperburuk keadaan. Ya. Kemudian terkait dengan perubahan sensori, pasien dengan dying menjelang ajal, ya penglihatan menjadi kabur, pasien biasanya menolak atau menghadapkan kepala ke arah lampu yang terang, pasien masih bisa mendengar tetapi tidak mampu berespon. Perawat dan keluarga harus berbicara dengan jelas dan tidak berbisik-bisik. Kita berikan bantuan kebutuhan sosial juga. Klien dengan dying akan ditempatkan di ruangan isolasi. Kalau dulu dipasang tirainya, ini untuk memenuhi kebutuhan kontak sosialnya dengan keluarga-keluarga terdekat atau yang diinginkan oleh pasiennya. Menanyakan siapa saja yang ingin didatangkan untuk bertemu dengan pasien, diskusikan dengan keluarga, teman dekat atau anggota keluarga lainnya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, ya. Menggali perasaan-perasaan pasien sehubungan dengan sakitnya dan perlu diisolasi. Kalau mengalami isolasi dengan sekarang C19, kontak hubungan sosial ini tetap bisa dilakukan via telepon, ya. Melalui telepon di ruangan bisa dilakukan. Menjaga penampilan klien pada saat menerima kunjungan teman terdekat, memberikan izin klien untuk membersihkan diri dan merapikan diri, meminta keluarga atau temannya untuk sering mengunjungi dan mengajak orang lain, membawa buku bacaan, ya, membahas hobi, seperti itu. Kemudian bantuan memenuhi kebutuhan spiritual. Menanyakan kepada pasien tentang harapan-harapan hidupnya dan rencana-rencana pasien sebelum selanjutnya menjelang kematian. Mungkin ada wasiat, saya tidak mau diresusitasi, maka itu harus dipatuhi. Do no resuscitation, DNR. Harapan pasien apa? Saya boleh dilakukan resusitasi, maka itu juga harus dipenuhi kalau sudah nanti code blue. Menanyakan kepada pasien untuk mendatangkan pemuka agamakah, ini untuk membimbing kebutuhan spiritualnya. So, ini slide terakhir saya. Perawat perlu memberikan perawatan yang membantu pasien meninggal dengan tenang dan sejahtera, memberikan dukungan untuk keluarga yang ditinggalkan. Perawat juga harus memenuhi kebutuhan spiritual di lain selain kebutuhan fisik, sosial, dan lainnya. Maka dari itu, perawat memerlukan pengetahuan yang baik tentang cara perawatan pasien menjelang ajal, termasuk pengetahuan tentang bimbingan spiritual. Demikian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah ilmu, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya demikian untuk pembahasan tentang pembelajaran hari ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi bisa angkat tangannya. Kemudian teman-teman bisa mengisi presensi di Zoom. Ya, cara presensinya tuliskan kelas, kemudian nama lengkap. Gitu ya. Sambil kita berdiskusi. Silakan Mbak Santi dulu. Baik Ibu, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Santi Wiwidya dari kelas A.
Saya izin bertanya mengenai yang bab kematian tadi ya Bu. Kalau misalnya sekarang di Indonesia kan kita banyaknya mengiranya kalau orang meninggal dengan mata terbuka itu sering kita anggap wah berarti meninggalnya itu tidak baik begitu ya Bu ya. Nah sebenarnya kalau dari sisi kesehatan sendiri meninggal dengan mata terbuka dan mata tertutup itu perbedaannya apa ya Bu? Begitu Bu. Terima kasih. Oke, baik Mbak Santi. Kalau dari segi spiritual, orang yang dicabut nyawanya itu benar-benar sakit yang luar biasa ya. Bahkan dulu dikisahkan dari Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada malaikat yang ingin mencabut nyawa beliau karena mereka tidak ingin menyakiti gitu kan. Itu dari pemahaman spiritual agama Islam. Saya sangat menghormati untuk pemahaman agama yang lain. Nah, terkait dari sisi medis ini tidak ada perbedaan ya. Apakah sakitnya seperti ini, seperti itu, sehingga meninggalnya dalam kondisi mata terbuka atau tidak. Ya, jadi kalau dari sisi medis tidak ada penjelasan. Begitu Mbak Santi. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, silakan Mbak Sekar. Nama saya Salmita Suryani dari kelas 2A, Bu. Ibu izin bertanya, apabila ada seseorang yang sedang mengalami depresi berat atau sampai kayak dia tidak percaya sama diri sendiri atau bahkan dia tidak mengenali siapa dirinya sendiri, apakah itu termasuk kehilangan, dan jika iya itu hal yang normal atau tidak ya Bu? Terus kalau misal dia itu untuk sembuhnya itu peran utamanya diri sendiri atau dia membutuhkan peran Oke, kalau kondisinya dia sudah depresi berat, dia bahkan sampai tidak mengenali diri sendiri, berarti itu sudah bukan hal yang normal lagi ya. Itu sudah masuk pada ODGJ, gangguan kejiwaan, orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau potensi sembuhnya, kalau itu terkait dengan schizofren, itu akan susah. Ya, paling hanya bisa dikontrol sehingga dia mandiri untuk melakukan kegiatannya sendiri, minimal kebersihan diri, makannya, seperti itu. Kemungkinan sembuh susah, tapi tadi bisa dikontrol dengan pengobatan-pengobatan sesuai dengan jenis schizofrennya. Gitu ya Mbak ya. Untuk apa tadi? Apakah itu terkait kehilangan? Bisa jadi. Ya, bisa jadi ada kehilangan yang besar sehingga dia tidak mempunyai coping yang bagus terkait proses kehilangannya di masa lalu. Gitu. Ya Mbak Sekar. Oke, cukup ya. Mbak Sekar, nge-freeze di saya. Selanjutnya Mbak Nabila, silakan. Ya Bu, terima kasih. Oke. Mbak Nabila, silakan. Baik Ibu, mohon maaf izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nada dari kelas 2A. Saya ingin bertanya mengenai bab kematian, Bu. Jika pada umumnya orang yang mau meninggal itu memiliki penurunan fungsi fisiologis tubuh, itu mengapa ditemukan orang yang ada yang biasanya dia udah sakit lama gitu, Bu. Tapi justru dia sebelum mati itu dia badannya malah bugar gitu, malah sehat. Apakah itu ada penjelasan ilmiahnya atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Nah, yang fenomena seperti itu disebut sebagai candlelight phenomenon. Ya, seringkali ditunjukkan kepada lansia. Ya, memang ada, bisa dicari di banyak jurnal, ada fenomena lilin. Ya, candlelight phenomena. Jadi fenomena lilin ini sering terjadi pada lansia. Mereka sudah ada penurunan fungsi fisik yang lama, kemudian tiba-tiba dia bagus gitu, dia sadar, dia orientasi baik, malah dia mungkin bisa aktivitas fisik baik, tapi tahu-tahu nanti memburuk lagi. Ya, tidak ada penjelasan yang clear terkait candlelight phenomenon ini.
Tapi itu menjadi isyarat bahwa mereka ingin pergi dengan baik. Gitu saja sih kalau di beberapa penjelasan di jurnal. Itu nggak Mbak Nabila? Sebatas sepengetahuan saya begitu. Oke, selanjutnya Mbak Yuniar. Iya Bu, terima kasih. Saya Yuniar dari kelas 2A. Bu mau tanya untuk penolakan atau denial RJP tadi, itu apakah tidak menyalahi kode etik ini ya Bu, tenaga kesehatan gitu Bu? Karena kan itu akan berefek pada keluarganya ya gitu, walaupun pasiennya sendiri yang denial gitu. Terima kasih. Yeah. Kita sangat menghormati hak pasien, hak mendapatkan pengobatan pasien, hak penolakan pasien, ya selama pasiennya menyatakan saya DNR do no resuscitation itu dalam kondisi yang dia akal masih bagus, itu ya orientasi masih bagus, kita memang harus melaksanakan wasiat itu. Kita malah melanggar hak pasien dalam hal pengobatan kalau kita memaksakan keluarganya masa gitu ya. Ayah saya di RJP dong gitu. Padahal sudah ada inform consent dari orang dari lansianya dia menolak RJP. Malah kita nanti yang malpraktik. Ya, jadi datangnya RJP itu tidak hanya dari pasien tapi bisa juga dari keluarga. Misal pasiennya sudah dirawat di ICU, sudah kehilangan kesadaran, keluarga nggak mau ayahnya dipompa-pompa, kasihan gitu misal. Ya kita harus hormati. Gitu, nggih. Cukup? Terima kasih Bu. Berarti semua tergantung persetujuan pasien Ibu. Nggih, inform consent-nya gimana? Oke. Ya, Sip. Mbak Dia, silahkan. Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Dirahmawati, Bu. Saya ingin bertanya tentang bab kematian. Misal, Bu, apabila pasien sudah dinyatakan meninggal, lalu misalnya 6 jam kemudian terbangun kembali gitu loh, Bu. Kayak seperti mati suri. Itu aslinya bagaimana sih, Bu? Maksud saya, apa yang menyebabkan mati suri gitu, Bu? Terima kasih. Saya masih bingung. Oke, sebatas pengetahuan saya juga masih bingung itu Mbak Dia ya. Itu takdir itu, qadarullah ya, ada hal seperti itu. Itu menjadikan pembelajaran orang yang masih hidup itu kan. Biasanya mereka akan membawa kisah-kisah yang selama mereka mati suri sehingga bisa menjadi manfaat bagi orang yang masih hidup gitu. Diberi penglihatan tentang perjalanan selama kematian gitu sehingga orang lain bisa mengambil makna, mengambil manfaat bahwa mereka harus memperbaiki sikap selama kehidupan gitu kan, mempersiapkan kematian dengan baik. Kalau dari sisi medis memang mengakui berarti kita ya segera melakukan pertolongan kalau dia memang tadinya mungkin sudah difiksasi, kita harus segera memberikan bantuan dasar, minimal oksigenasi, perfusinya, ya, kemudian aman nyamannya segera pasang bantuan hidup dasarnya, mungkin IV line seperti itu. Itu saja yang menjadi perhatian dari sisi medisnya. Ya. Ibu, terima kasih. Oke, Mbak Fitri silahkan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya Fitri Wahyumi, perwakilan dari 2C. Gini Bu, pertanyaan tentang kematian juga. Kemarin itu kan ada di daerah saya, dia sudah dinyatakan meninggal. Lalu setelah 2-3 jam kemudian, dia berkeringat lagi Bu, seperti orang hidup lagi. Terus dibawa ke dokter. Jadi sudah dinyatakan meninggal lagi, itu gimana, emang ada penyakitnya atau apa Bu? Terima kasih. Oke, baik. Untuk dinyatakan meninggal yang pertama mungkin tanda gejalanya masih belum pasti karena kalau namanya di masyarakat kita tidak bisa ngecek tidak bisa ngecek denyut jantung, suara denyut jantung kan. Kalau perabaan itu masih bisa bisa salah, itu kurang sensitif. Tapi kalau kita auskultasi, kita pasang elektroda dengan EKG itu pasti ya. Nah, bisa jadi diagnosis yang pertama masih salah atau bisa jadi
benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Yuniar, tetapi karena dia tidak mendapatkan bantuan yang secepatnya, ya mungkin dia ada nyeri dada loh, mungkin ada nyeri di mana gitu ya, tetapi karena kondisi kalian akan belajar tingkat kesadaran ya, GCS ya, ada kesadaran itu 3 sampai 15. Bisa jadi dia masih tingkat kesadarannya tuh nggak 15. Tapi ada gangguan yang dia tidak bisa bilang dan itu tidak bisa diberikan pertolongan oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika terjadi kegagalan pertolongan, akhirnya kematian yang sebenarnya datang gitu. Gitu kayak Pak Fitri ya. Akhirnya dia dibawa ke fasilitas kesehatan, ya ada pemeriksaan kematian yang benar dan dinyatakan benar-benar sudah meninggal. Kalau analisa saya sih begitu Mbak Fitri. Gitu. Ada lagi diskusi? Oh, kayaknya saya yang nge-freeze ini.